Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma Pinky Anggraini, NPM 190101 1130 kelas PIB semester 5. Di sini saya bersama dengan Bapak Sukamdi SPDI, aku guru pendidikan agama Islam. Yaitu di sini membahas tentang implementasi moderasi beragama. Yang saya tanyakan yaitu apakah moderasi beragama itu penting dalam pembelajaran PAI Pak, seperti madrasah, ibtidaiyah, MTS maupun aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Pinky, kaitannya dengan moderasi Islam dalam pembelajaran tingkat madrasah, bahwa moderasi beragama dalam tingkatan madrasah itu sangat penting untuk pembelajaran moderasi Islam. Karena apa? Karena moderasi itu sendiri adalah, kalau berdasarkan bahasa ini adalah moderasian ya, yang artinya adalah mengambil jalan tengah, mengambil jalan tengah atau sikap tidak berlebihan, atau sikapnya sedang-sedang. Ini kalau menurut bahasa Inggris. Tetapi kalau dalam beragama, moderasi dalam beragama itu adalah wawasan kebangsaan yang mempunyai kunci untuk persatuan bangsa itu sendiri, ya, untuk membentuk perilaku yang baik di masyarakat. Jadi kalau moderasi Islam itu sangat penting diajarkan di madrasah, karena untuk mengantisipasi masyarakat itu jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang dia tidak tahu, kalau hal-hal yang sifatnya itu bisa mengacu kepada gesekan kepentingan yang kaitannya dengan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, kaitannya dengan moderasi beragama itu sendiri bertujuan untuk membentuk perilaku yang baik di masyarakat, untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama. Jadi kalau dalam masyarakat itu beragam, ada bermacam-macam agama, maka dia tahu hak-hak mereka. Artinya kita toleransinya tinggi. Dengan adanya moderasi Islam itu, maka toleransi ini sangat perlu sekali untuk mengantisipasi masing-masing pemeluk agama itu bisa beribadah menurut keyakinannya, menurut tata cara peribadatannya masing-masing. Jadi kita untuk nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai daripada moderasi itu adalah supaya kita itu tidak ekstrim. Jadi agama itu melarang untuk berlaku ekstrim atau radikalisme atau ujar kebencian. Jadi untuk diajarkan di masjid, moderasi Islam itu diajarkan di tingkat madrasah itu supaya untuk mengantisipasi agar anak-anak itu di tingkat madrasah itu, anak-anak tidak terjadi bersikap ekstrim, berlaku radikal atau ujar kebencian. Jadi oleh karena itu, yang kaitannya dengan moderasi itulah mengambil jalan tengah-tengah, ya. Jadi artinya tidak berlebihan. Jadi moderat itu tidak berlebihan, ya. Ada yang tengah-tengah, artinya dia mengambil kemaslahatan umat, ya, jadi umatan faidatan, ya. Jadi sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 143 itu disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, maka zalika ja'alnakum ummatan fasaton litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad
menjadi saksi atas perbuatannya. Jadi segala sesuatunya yang terjadi di masyarakat di tingkat madrasah itu yang kaitannya dengan moderasi Islam itu sangat penting sekali. Yang pertama yang saya sampaikan adalah untuk tidak bersikap ekstrim dan radikal dan supaya tidak terjadi timbulnya ujar kebencian. Jadi dalam hal pembelajaran agama PAI baik di tingkat madrasah MA maupun MTS maupun MI ini sangat-sangat penting sekali untuk diajarkan. Moderasi Islam itu sangat perlu sekali karena mengambil kemaslahatan umat atau tadi mengambil jalan tengah atau lagi bertujuan untuk membentuk perilaku yang baik di masyarakat atau melindungi hak-hak pemeluk beragama supaya kita bisa beribadah menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing umat beragama itu sendiri. Jadi untuk umatan wasaton ya, umat yang serasi ya, yang bisa seimbang, mampu mendudukkan dua kutub agama terdahulu. Artinya kita itu tidak berlebihan ya, tidak bersifat ekstrim dalam suatu amalan agama, tapi mengambil kemaslahatan. Mungkin itu yang menjadi dasar kaitannya dengan moderasi Islam atau moderasi beragama di tingkat madrasah. Si agama itu, kalau agama Islam jelas dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis ya. Etisme itu kan pendapat orang, pemahaman orang, artinya sifatnya netral. Kalau selama tidak bertentangan dengan hukum dan memangnya itu tujuannya baik dan apalagi ada dasarnya, yaitu baik-baik saja diajarkan di tingkat madrasah, di MTS, di MA baik-baik. Tapi kalau pemahaman itu yang sifatnya ya bertentangan dengan hukum, ini yang tidak boleh. Kalau pemahaman seseorang, pendapat seseorang itu bertentangan dengan hukum, ini yang tidak boleh untuk dijadikan pembelajaran ya. Karena pemahaman yang tidak pakai dasar inilah bisa menyesatkan. Agama Islam ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang harus kita jadikan dasar rujukan untuk pemahaman dan pembelajaran di tingkat madrasah, itu dasar Al-Quran dan Hadis. Tapi kalau ada semacam moderatisme tadi, pemahaman selama tidak bertentangan dengan hukum ya, selama tidak bertentangan dengan hukum, itu sifatnya bermasalahat, maka boleh-boleh saja, bisa-bisa saja selama ada kemaslahatan ya. Tapi kalau di situ pemahaman seseorang, pendapat seseorang itu bertentangan dengan hukum, yang ini yang menjadi ranah dalam pembelajaran, maka untuk yang pemahaman seseorang yang tidak ada dasarnya, ini tidak perlulah diajarkan karena tidak ada sumber hukum dan dasar hukumnya, apalagi tidak mengandung kemaslahatan. Tapi selama ada kemaslahatan umat ya, maka boleh-boleh saja ya. Sekian, kurang lebihnya ya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dan pemaparannya Pak, dan waktunya juga. Terima kasih. Jadi tadi moderatisme itu adalah suatu jika yang pendapat pemahaman seseorang, seorang yang selama tidak bertentangan dengan hukum itu boleh-boleh saja dan bermaslahat dan dapat memberikan maslahat ya, maka boleh selama tidak bertentangan dengan hukum. Nah ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Saya selaku di sini memberikan suatu wawancara, yaitu implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Saya selaku wawancarai apabila ada
kesalahan, perkataan dan perbuatan saya mohon maaf, selebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak yang telah memberikan kepada saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.